Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Selamat, mahasiswa jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi, Angkatan 2018, Universitas Bangka Belitung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas atau kuliah perubahan sosial dan budaya. Kali ini saya akan bahas mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu tentang Undang-Undang Omnibus Law. Kata Omnibus Law ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu omnis, artinya itu untuk semua atau hukum untuk semua. Nah, Omnibus Law ini pertama kali diterapkan di sistem pemerintahan Amerika pada tahun 1888. Omnibus Law ini ada 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Perpajakan, yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya dari ketiga undang-undang ini yang sangat dipermasalahkan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dari Cipta Kerja itu sendiri saya ambil dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja adalah upaya menciptakan pekerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha makro, kecil dan menengah, peningkatan eksistensi, investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki 75 undang-undang, 15 bab, dan 179 pasal. Di antaranya yaitu 80 pasal dalam investasi dan perizinan, 19 pasal dari pengadaan lahan, 16 pasal dalam investasi pemerintah dan proyek strategis nasional, 15 pasal dalam UMKM dan koperasi, 11 pasal dalam kemudahan berwirausaha, 5 pasal dalam ketenagakerjaan, 4 pasal dalam kawasan ekonomi, 3 pasal dalam mengenai sanksi, dan 1 pasal dalam riset dan investasi. Antara 179 pasal ketenagakerjaan adalah salah satu pasal yang dipermasalahkan atau yang dipertentangkan oleh masyarakat. Nah, tujuan dari Omnibus Law ini sebenarnya bagus, yaitu untuk meningkatkan investasi dan mengembangkan perekonomian nasional. Jadi sebenarnya itu bagus untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah penyusunan, perumusan, dan pengesahannya yang tidak transparan dan juga tidak partisipatif. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, RUU Cipta Kerja ini dibuat secara tertutup dan hanya melibatkan beberapa kelompok. Dari 2 kasus tersebut, bisa kita simpulkan bahwa proses dari perumusan RUU Cipta Kerja ini, proses penyusunan dan pengesahan yang terburu-buru dan tergesa-gesa mengundang curiga dari berbagai elemen masyarakat. Disahkan pada masa pandemi COVID-19. Untuk kasus COVID-19 ini belum mengalami penurunan, jadi bisa dikatakan masih dalam proses meningkat. DPR RI justru mengadakan rapat paripurna di gedung DPR RI dan mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Setelah pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, beberapa hari terjadi aksi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pekerja dan mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia. Nah, sebenarnya aksi itu dimulai karena aspirasi mereka, tanggapan mereka yang diberikan kepada pemerintah itu tidak mendapat respon baik. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa, seperti tahapan dalam aksi itu ada 3. Pertama adalah praaksi, yang kedua adalah aksi, yang ketiga adalah pasca aksi. Praaksi yaitu persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan aksi. Tidak selalu dapat ditentukan dengan pasti berapa lama yang dibutuhkan. Hal demi karena sifatnya yang fleksibel. Ada beberapa persiapan penting dalam sebelum aksi. Yang pertama adalah persiapan dan pematangan isu. Yang kedua adalah membuat press release, yaitu berisikan pesan dan tuntutan dari isu yang telah dibahas. Nah, yang ketiga adalah mengumpulkan massa
Karena aksi membutuhkan massa dan salah satu parameter keberhasilan aksi adalah semakin banyak massa yang hadir dalam aksi. Cara yang dapat dilakukan dalam pengumpulan massa. Yang lebih penting adalah bagaimana semua paham tentang isu yang diangkat sehingga massa yang ikut tidak hanya ikut-ikutan saja tanpa memahami substansi isu yang diangkat. Jadi masyarakat dan mahasiswa yang aksi, mereka paham dan mengerti apa yang seharusnya diperjuangkan, apa yang salah, jadi perlu diluruskan. Nah, yang keempat adalah mempersiapkan perangkat aksi. Perangkat aksi yang dibutuhkan seperti spanduk atau baliho berisi pesan aksi, bendera lembaga yang menyuarakan aksi, press release untuk masyarakat luas, perangkat dokumentasi, poster untuk dibawa oleh para aksi, media publikasi seperti leaflet atau pamflet, pengeras suara seperti toa dan mobil sound system, serta identitas peserta aksi untuk memastikan aksi tidak disusupi. Identitas ini seperti pengikat kepala atau jaket. Nah, adalah skenario dan pembagian pesan, menentukan arah atau rute aksi serta apa yang akan dilakukan komandan lapangan, humas, P3K, dinamisator, orator, dan pendokumentasi. Adanya pembagian peran ini diharapkan membuat aksi itu berjalan dengan tertib dan terarah. Nah, yang terakhir adalah menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan. Hal ini dilakukan supaya pihak aparat mengetahui dan melakukan pengamanan ketika aksi dilaksanakan. Nah, tahap selanjutnya setelah pengiriman surat dan mendapatkan izin, langkah selanjutnya adalah aksi itu sendiri, tahapan aktualisasi dan perjuangan, karena segala sesuatu dapat berubah ketika sudah di lapangan. Oleh karena itu, pesan koordinator lapangan sangat dibutuhkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Nah, pada saat aksi ini, koordinator lapangan sangat berperan aktif. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain membagikan pesan yang telah dibuat seperti pamflet. Yang kedua, aksi dalam perjalanan dan di tempat tujuan. Aksi adalah bagian dari penyampaian pesan aksi kepada masyarakat luas. Yang keempat adalah audiensi dengan pihak yang dituju, dilakukan oleh perangkat aksi yang telah ditunjuk. Adalah pembacaan press release. Biasanya dilakukan pada akhir aksi dan diharapkan dapat diliput oleh media agar pesan yang dibawa dapat tersampaikan kepada khalayak luas. Dan yang terakhir dalam aksi yaitu pasca aksi. Langkah terakhir dari aksi adalah pemulangan peserta. Setelah aksi selesai, biasanya diadakan evaluasi. Di pasca aksi ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama seperti absensi untuk memastikan peserta dari awal sampai akhir itu berjumlah sama. Kedua adalah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari aksi yang sudah dilaksanakan. Selalu di Indonesia itu merupakan kemajuan yang dimiliki oleh Indonesia. Teman-teman, jadi aksi itu tidak dilakukan secara sembarangan. Ada tahap-tahap yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Dah.